Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Warta TV yang berisi dengan konten-konten kajian Al-Quran dan hadis serta lain-lainnya. Pada malam hari ini kita selesai mengkaji Al-Quran. Selanjutnya akan kita bahas, kemudian ada audien atau yang mau bertanya tentang kajian-kajian tadi. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama ada yang mau ditanyakan atau narasumber yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengaji dari mulai Al-Baqarah ayat 1 sampai 25 Pak Kiai, ada yang terakhir ini ayat 25 ini saya masih belum paham Pak Kiai. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada ada pertanyaan-pertanyaan yang nakal atau kurang sopan Pak Kiai. Yang intinya dengan ayat 25 ini. Tadi kan dibahas ayat 25 itu kita yakini, kita beriman, shadaqallahul adzim. Dan itu berdasarkan fakta dan data sesuai dengan yang diceritakan. Karena waktu itu di Arab kan daerahnya memang tandus, gersang, nggak ada air, nggak ada pohon. Makanya untuk mendapatkan janah itu kan diceritakan di situ kan ada pohon, kebun-kebun, nah itulah janah. Terus pertanyaannya memang agak nakal Pak, menggelitik. Saya tinggal di Jawa, terutama di Wonogiri. Andai kata Nabi Muhammad itu waktu itu di Wonogiri Pak, andai kata itu. Terus diceritakan di Al-Quran itu seperti yang diceritakan yang sekarang ini. Kok rasa-rasanya aneh Pak. Kenapa? Orang Arab waktu itu masih berharap di Jawa dari dulu udah ada surga itu, banyak pohon, air itu. Itu kan, ya ini maaf ini pertanyaan yang kurang ajar, tapi kenyataannya kan memang begitu Pak Kiai. Nah, ini mohon penjelasan. Andai kata memang Nabi Muhammad itu di Jawa, apakah iya sesuai dengan ayat ini? Kan enggak. Nah, itu mungkin jadi perenungan kita Pak Kiai. Kalau kenyataannya kan surga kan bukan nanti, sekarang. Nah, sekarang itu sebetulnya kita udah mendapatkan surga. Banyak pohon, banyak apa gitu. Ini mohon penjelasan lagi antara data dan fakta yang kita alami. Mungkin itu aja Pak Kiai, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kayaknya ya. Iya. Saya mengimbangi atau menjawab ya. Mudah-mudahan jawaban ini ya bisa berkenan, karena ini saya menjawab sesuai dengan batas kemampuan yang ada tentang kajian ayat 25 surat Al-Baqarah ya. Ini ayat Basyirah, memberikan kabar gembira, menyenang-nyenangkan, nyeneng-nyeneng nih ya. Pertanyaannya kan, ketika kita menyimak surat Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ulama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa usbihi mutasabbih wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan berikanlah kabar gembira alladzina amanu, kepada orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka yang beramal soleh. Ana lahum jannah, sesungguhnya bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan jannah. Jannah itu diterangkan artinya kebun. Kebun ya, bukan surga.
kebun yang di dalamnya tumbuh pohon-pohonan, kemudian ada tempat tinggal untuk orang singgah di situ. Karena kita kebun yang ditata sehingga seperti indah yang disebut taman, kemudian di dalamnya kayak ada villa-villa tempat singgah. Kalau kita pahami gitu ya, kalau kita imajinasikan dalam bentuk nyata. Oke, fakta. kemudian di dalamnya ada buah-buahan, ada wanita-wanita cantik. Kemudian dari pemahaman ayat itu timbul Imajinasi. Ya. pemikiran. Pemikiran. Loh, ini kan yang diminta memberi kabar gembira ini kan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad orang Arab kan gitu. Ya. Disampaikan di Arab. Iya, di Arab. Gitu ya. Ya. Seandainya Nabi Muhammad itu wong Wonogiri, Ya. mungkin enggak kan gitu ya. Makanya di sini yang jadi masalah janahnya tadi. Ya, ini kan orang hanya memberikan iming-iming, disuruh membuat iming-iming yang menyenangkan. Kalau ayat ini konteksnya untuk orang Arab, memang jebles. Pas ya. Pas. Sesuai fakta dan data. Karena apa? Saya waktu haji kan, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu lebih kurang 500 km. Sulit untuk menemukan kebun. Gurun pasir, padang itu ya. Dan di Arab itu dulu kan yang terkenal orang kafir, bukan orang beriman. Disebut kafir Quraisy ya. Sehingga Nabi Muhammad ketika diutus untuk menjadi rasul, untuk mengajarkan apa dinu tauhid, ketauhidan, mengesahkan Tuhan. Itu kan banyak yang menolak. Bukan hanya menolak, bahkan memusuhi Nabi. Ya kan kita sering ceritanya lah Nabi dihujat, bahkan diludahi, dilemparin batu ya. Karena mereka menolak. Sehingga untuk orang-orang tingkatan itu sebaiknya apa? Coba dikasih iming-iming, iming-iming yang menyenangkan. Namanya disebut kabar gembira kan, Basir. Makanya ini ayat Basiroh. Makanya Nabi Muhammad juga diutus Basiron wa nadhiron wa da'iyan ilallah wa sirajan muniro. Jadi Rasul itu Nabi Muhammad diutus untuk memberikan kabar gembira, tapi juga memberikan peringatan dengan tegas. Nadhiron itu, ya kan? Dia hanya berdakwah supaya orang berada di atas jalan lurus menuju Allah. Da'iyan ilallah, nggak disuruh kemana-mana. Supaya orang memiliki kesadaran kita datang dari Allah, kembalinya kepada Allah. Mana sekarang diajak yuk kita berjalan lurus menuju Allah. Itu menolak. Basirajan Muniro Nabi Muhammad itu. Seperti lentera yang bisa memberikan sinar, lampu yang menyinari ya Sirajan. Di Arab memang ditolak. Makanya coba kasih iming-iming, berikan kata-kata motivasi untuk memotivasi orang Arab, karena memang Nabi Muhammad dulu di Arab bukan di Wonogiri. Wajar nggak kalau Allah memberikan motivasi itu? Iya. Wajar ya. Wajar. Tetapi Al-Quran ini memang untuk seluruh umat manusia kan. Manusia kan seluruh dunia, tapi konteksnya waktu Nabi Muhammad kan memang dari Arab. Berdakwah kepada orang Arab waktu itu gitu. Kalau kemudian ditarik ke Wonogiri, seolah-olah Wonogiri ora kepengen. Wonogiri gone kita berjalan dari Cipali itu, ya apa tol Cipali itu, sepanjang jalan itu kanan kiri Joroyo ya. Banyak sungai. Terus sungainya, apalagi kalau mau ke daerah Bogor, Sukabumi sana, ke puncak Cianjur sana, Ya. pegunungannya luar biasa, kebun teh, buah-buahannya, wanitanya cantik-cantik, Mirip gambaran. terus ada curug, sungai-sungai, ada villa, bahkan sekarang terkenal di sana ada kampung Arab. Udah, pada kesana kan menyenangkan gitu loh.
Tapi maksudnya cobalah kalau kamu beriman beramal soleh, nanti diberikan jannah itu. Nah, kebun aslinya. Ya itu. Makanya orang terus dengan ayat ini terinspirasi bagaimana menciptakan kebun-kebun taman yang dianggap surga di dunia itu, cari tempat-tempat yang sejuk, nyaman, dibikin villa-villa, disediakan wanita-wanita yang siap dipakai. Caranya gimana, katanya ada kawin kontrak lah apa itu, sampai itu hanya teknis lah, teknik permainan orang-orang yang pada pinter-pinter ya agama. Di sana nyatanya itu di sana ya banyak, sampai ada kampung Arab, semua warung-warung Arab semua. Karena itu di Arab ya ada. Tuh, makanya nabinya bukan di Wonogiri kan, ini di Arab. Nah, kembali kepada unsur surga tadi, aslinya kan emang jannah itu kebun. Surga itu yang punya orang Jawa. Di Arab nggak ada surga. Di Arab itu jannah itu kebun-kebun. Tapi kalau kata-kata surga itu kan itu orang Jawa. Bahasa Sanskrit, Jawa kuno. Surga itu berasal dari kata swargo. Swar itu cahaya. Swargo itu alam cahaya. Alam cahaya itu alam roh. Sifatnya kerohanian, unsur kerohanian. Nah, orang sekarang itu sifatnya namanya spiritual. Bicara surga berarti bicara perjalanan spiritual, perjalanan rohaniah. Nah, disebut alamnya alam akhirat, alam ukhrawi. Alam lain dibalik alam yang nyata ini. Itu orang Jawa, swarga itu orang Jawa. Yang kemudian di Indonesia kan dari surga itu ya kan. Swarga, alam cahaya. Jadi namanya surga itu ya adanya di alam cahaya, ini alam ukhrawiyah, kehidupan keakhiratan, hidup kerohanian itu. Nah, sehingga surga itu adalah lambang atau simbol-simbol kenikmatan yang kekal abadi. Makanya di situ sudah hum fiha khalidun itu kekal. Makanya urusan roh itu urusan kekal. Kalau yang urusan sifatnya fisik kemudian kebun itu nggak kekal. Nah, pohonnya bisa mati, pohonnya bisa tumbang. Tapi kalau surga gitu ya, yang baca ini yang jannah itu diartikan surga, itu kehidupan yang kekal abadi, kehidupan rohaniah. Itu sebetulnya gambarannya itu, karena nikmat itu adanya di rohaniah. Jasad itu cuma enak. Nah, sekarang ya, baik surga maupun neraka itu ya, katakan itu dengan berbagai ceritanya, itu kita dapatkan dari mana? Quran. Quran Tadi yang kita kaji. Ya Quran ada sumbernya nggak? Sebenarnya. Kalau Quran saya yakin firman Tuhan, firman Tuhan ngomong kalau sampean kan enggak. Nah, dari Nabi Muhammad. Terus, dari mana sampean tahu Quran itu firman Tuhan? Dari mana? Nah, dari Nabi Muhammad. Nah, sampean ketemu Nabi Muhammad kapan? Boten. Artinya kan Ya. sampean katanya kan? Iya, katanya, masih katanya. Katanya itu mendengar apa melihat? Mendengar. Mendengar, melihat enggak? Enggak ngelihat. Mendengar. Enggak lihat kan? Iya, Kan? mendengar. Jadi baik surga maupun neraka sampan dapatkan dari mendengar kan? Iya, mendengar. Betul? Betul, mendengar. Mendengar itu opini. Ah. Opini apa fakta? Opini, Pak. Halo. Iya. Sama kolak. Loh, enggak, kita itu dulu dong. Iya. Menurut paham saya, kan opini, Opini. bukan fakta. Nah, fakta itu kalau kita sudah melihat. Ya. Faktanya Iya. yang katanya diceritakan juga di Quran kan Nabi Muhammad yang bawa. Itu faktanya katanya adanya di Wonogiri mana? Iya. Loh, kenapa kita melihat fakta? Kita bisa melihat ada kebun-kebun, ada buah-buahan. Ya kan? Ada sungai mengalir, bahkan ada bengawan namanya Bengawan Solo. Wonogiri itu daerah Solo. Wanita cantik-cantiknya juga putri Solo. ada lagune.
Putri Solo melakune kaya macan luwe. Lho, macan luwe melakune apa? Telek tok, telek tok, telek tok. Itu Putri Solo. Ya, itu kalau fakta. Kita melihat. Nah, melihat itu bukan opini. Karena fakta. Tapi melihat itu kan Persepsi. Perspektif. 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 Sudut pandang. Sudut pandang. Siapa yang memandang? Nah, kita memahami dari sudut pandang apa dong? Iya, Dari sudut pandang seni. Dulu dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang kesenangan. Sholat itu surga. Dianggap surga dunia. Ya. Kita ada dalam sebuah kebun, taman, ada tempat tinggal, tempatnya sejuk, ditemani wanita cantik, loh, minumannya, itu sudut pandang. Termadang inilah surga dunia, itu sudut pandang. Apakah itu kebenaran? Bukan. Tuh. Bukan benar. Benar itu apabila kita sudah mendengar, kita melihat, oke ya, kita pelajari, kita teliti, ada penelitian, kita coba, kita amalkan, terus kita pengalaman, kita alami kan, jadi kita punya pengalaman, setelah kita mengalami kan kita merasakan. Nah, dirasa itu tempatnya, bahwa kita sepakat rasa itu tidak pernah bohong. Berarti kebenaran ada di rasa. Benar baru bisa dikatakan benar kalau kita sudah mengalami dan merasakan yang sebenarnya. Kalau baru mendengar dan baru melihat sepintas, itu kan baru opini dan perspektif dari sudut pandang mana. Loh, sampai kalau melihat saya, fakta ada kan? Ya. Kan tergantung sudut pandangnya. Sampai kadang-kadang manggil saya Pak Kiai, kadang Pak Ustadz, Cak Warto. Cak Wahab, itu dipandang dari sudut mana sama manggil Kiai itu? Betul dah? Iya. Loh, itu terana ora nek ajaran wis sampean rasakno bener, boleh lah sampean ini bener. Kalau sampean ora ngrasakno aja bener sih. Dan jangan percaya dulu sama saya. Jangan percaya amat aja kagak percaya. Saya kan bukan orang yang sedang cari kepercayaan. Gimana Pak? Nah, jadi coba sekarang ya, kalau nanti di sudut pandangnya gitu, ini Pak kalau sudut pandang orang Wonogiri, ini ya kayaknya nggak cocok kalau buat orang Wonogiri nggak bakal kepengen kan gitu. Iya, kalau udah tersedia. Yang nggak beriman, nggak beramal soleh itu udah pada tinggal di kebun-kebunnya itu. Iya. Nah, dari konteksnya kalau di sana memang pas. Pas, ya. Untuk dakwah di sana, Wah, iya. di Wonogiri. Nah, intinya begini Pak, kita kembali. Kita kembali ke gerakan ya. Gerakan yang ada adalah gerakan dakwah dan tarbiyah. Iya. Kita sambil mengajak orang, menyuruh orang, tapi kan juga mendidik. Iya. Orang kita ajak, dia mau, belum ngerti, kan harus dididik dulu. Nah, orang supaya mau ngikutin pendidikan, mau ngikutin ngaji, mau ngikutin sholat, mau ngikutin apa, namanya yang tahapan anak-anak, nggak bakalan Pak, nggak mau iming-imingi Pak, iming-imingi dulu lah. Pokoknya kamu kalau mau gini nanti di surga itu nanti indah, makanannya buah enak, ceweknya cantik-cantik, perawan terus, ben kepengen, ya kan? Loh, kalau sampai lo kemudian beramal terus pikirannya cuma surga neraka, sampai mau sholat mau puasa aja sudah nggak lillahi ta'ala. Posonya ganti, jangan lillahi ta'ala. Nawa itu somanggodin anadai pada sehari Ramadana atur lijan nati ngono. Loh, nah sampean nggak dapat nanti kecewa. Atau seandainya sampean karena takut neraka, sampean melakukan kebaikan kepaksa karena takut. Nah, seandainya surga dan neraka nggak ada terus bagaimana tuh? Apa nggak usah bertuhan? Nah ini merupakan tahapan.
anggap ini sebagai ayat untuk dijadikan fadhilul amal. Amal beramal supaya orang termotivasi beramal. Tapi jangan kemudian tujuan kita surga atau neraka. Toh baru katanya. Opini kan belum ada fakta, kita nggak pernah kok melihat itu. Saya mau bercerita surga itu kan saya hanya membacakan. Iya. Kalau suku cerita, aku ya orang wani, kok takut ceritanya. Cak Warso pulang dari surga kapan? Kan gitu kan nggak enak. Mungkin saya udah masa ke surga. Makanya ini kan opini. Jadi dari sudut pandang mana itu perspektif kalau kita sudah melihat kan, kita melihat enggak. Tapi kalau kenyataan di Quran itu dikatakan kebun yang ada pohon-pohonan, ada buah, kan kita bisa melihat. Ketika kita melihat ke Wonogiri misalnya, kan itu perspektif Pak. Dari sudut pandang dulu, pandang mana dulu? Dari sudut pandang kerohaniawan ya, itu mah biasa aja. Surga itu bukan itu, kan gitu. Ya. Karena ini urusannya spiritual, karena swarga itu alam cahaya, swarga itu cahaya, itu bahasa sanskrit kan. Jadi orang yang bisa merasakan surga kalau dia bisa menjalani laku spiritual. Coba deh. Kenikmatan tertinggi jannah surga, surga dulu ya. Kenikmatan tertinggi surga itu liqa'ullah. Bertemu Allah. Perjumpaan dengan Tuhan. Dan Ramadan itu yang ditawarkan hanya itu Pak, kegembiraan. Beri kabar gembira bagi orang yang puasa itu dengan apa? Berjumpa dengan Rohnya. Bukan surga. Surga itu ada di sisinya. Kalau kau sudah berjumpa kepada pemilik surga, urusan gampang. Seandainya wah kamu nggak usah surga, kamu coba jalan-jalan ke neraka dulu biar pengalaman. Ya ora panas. Malaikat Malik itu sudah diciptakan sampai sekarang di neraka terus, belum pernah minta apa? Minta gantian Sip. apa? Sip. Ganti sip. Sama malaikat Ridwan pernah nggak ada cerita gitu? Atau kepanasan juga pernah. Kalau nggak enak nggak mungkin dia betah. Di sisi Allah itu surga neraka robana ma khalaqna hadza batilan. Buktinya malaikat Malik betah sampai sekarang. Nggak pernah minta giliran gantian sama Ridwan, kamu seminggu ini di surga ya nanti minggu depan kamu gantiin saya dong biar saya ngerasain di surga. Enggak juga. Jadi itu untuk memotivasi Pak. Kalau untuk tingkatan jenengan itu orang pantas lah. Umur masih 50 tahun usia swarga. Bukan nggak percaya, bukan. Iya. Makanya kalau timbul apa sudut pandang kayak gitu kan sampai Wonogiri ra kepengin. Iya. Tuh, iya Surga kan? udah ketemu. Surga udah ketemu. Ya rada nakal memang. Kan dia ra kepengin ya suara. Iya. Begitu di Wonogiri ada. Dan ngapain besok? Sekarang saya udah nikmatin gitu. Oh, lah iya, kan nggak Sekarang udah nanti nikmatin, kan. nggak usah nanti lah. Saiki wis ono. Iya. Lah, saiki ngene minggu depan apa kita ke puncak? Mirip gambaran surga. Sesuai dengan ayat itu. Cocokin. Iya, Cocokin. Nah, gitu loh. Surga. Makanya ini semua ini kan satu kita dapatkan dari pendengar. Iya. Kalau kita mau melihat kemudian dicocokin dengan keterangan di sini, ya kita bisa tadabbur alam. Tapi kan tinggal tergantung, kan namanya kita melihat itu baru perspektif. Apa benar ini swarga tenang? Apa benar saya di situ kekal? Ternyata kok ada wit yang rubuh, ada wit yang mati. Betul enggak? Nah itu. Begitu mati ditinggalkan. Nah iya. Kita mati langsung ditinggalkan. Nah iya. Nah gitu loh. Jadi tergantung perspektif itu. Sudut pandang, dari sudut pandang mana? Sudut pandang seni, sudut pandang hiburan. Ya oke lah. Tapi dari sudut pandang kerohanian beda lagi Pak. Ya. Nah, sudut pandang seni rupa, wah ini keren. Apa? Menghasilkan. Dibikin lukisan sama dia. Iya. Dibikin taman yang serupa dengan itu. Bayarannya mahal. Beda lagi perspektif kalau udah melihat itu. Siapa yang Nah, benar itu kalau kita sudah merasakan dan memang nyatanya kekal. Itu hanya ada di yang kekal itu hanya rohaniah, Pak.
Karena ruh ini yang hubungannya langsung dengan Rabbul Izzati, Rabbul Alamin yang memang bersifat bako. Ketika sampai meninggalkan kehidupan ini ya enggak ada itu. Surga itu alam cahaya. Alam cahaya. Alam ukhrawi. Iya. Jadi alam lain dari dunia ini, dimensi dunia. Ada dimensi lain. Kalau sama dimensi dunia nggak akan dapatkan surga itu, tapi yang sama dapatkan kebun. Nah di Wonogiri akeh. Oke. Ini bisa dipahami Pak? Bisa. Bisa Pak Ya ya. kalau memang kurang itu silakan Pak. Kalau mau tanggapi barangkali ada masukan dari Pak Prapto atau Pak Lukman. Nggak apa-apa. Kita kan tukar pengalaman aja, tukar wawasan aja. Ya anggap aja kalau ada perbedaan itulah innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu sangat luas ilmunya. Enggak kebenaran itu bukan ilmu yang saya sampaikan tok ya enggak. Bisa ada nanti ilmu Allah yang dititipkan pada Pak Tarso, ke Pak Prapto itu bagian dari keluasan ilmu Allah. Jadi kita boleh berbeda. Enggak harus sama, harus mengiyakan saya, tidak. Dan tidak harus percaya sama saya. Betul nggak? Ayo ngomong nggak dilanjut, silakan. Barangkali ada yang nambahin. Kalau Pak Tarso udah bisa menerima. Udah bisa terima. Terima. Baiklah, terima kasih Pak Yahya Abu Safiyab Atabani atas penjelasannya, dan bagi penanya tadi sudah sepakat dan sudah menerima penjelasan tersebut, sudah jelas. Dan berikutnya ada mau tanya lagi Pak Dolil Lukman ya, mau bertanya. Oke, silakan Pak Dolil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Prapto yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya kepada Pak Yai. Saya sempat mendengar opini Pak Yai. Opini ya, Opini dari sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang surga. Ya. Mahiyal jannah. Apakah surga itu? Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini menjawab, al jannatu hiya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotorat ala fi qalbil basar. Jadi surga itu hakikatnya menurut sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Ya. Saya rasa itu lebih cocok dengan definisi Pak Yai tadi ketika menggambarkan surga. Surga itu adalah alam cahaya, alam spiritual yang sifatnya ukhrawi. Ya. Nah, jika didefinisikan dengan opini Ali bin Abi Thalib, itu lebih tepat saya rasa Pak Yai. Karena gambaran surga yang tadi digambarkan itu di surat Al-Baqarah tadi, di Wonogiri pun sudah ada gitu loh Pak Yai. Nah, yang saya mau tanyakan itu, ini surga pada hakikat apa Pak Yai? Tentang mala ainun ro'at wala udhunun sabiat wala khotorat fi qalbil basar. Ini surga yang mana sebenarnya Pak Yai? Mohon jawabannya Pak Yai. Terima kasih. Ada opini. Ya. Pernah mendengar berarti? Ya. Sumbernya dari sahabat Rasul. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya surga itu apa? Mahiyal jannah gitu ya. Ya, mahiyal jannah. Kalau kan kita baca dari keterangan tafsir Jalalain, jannah itu kan kebun yang di dalamnya ada pohon-pohon, kemudian ada tempat tinggal. Dari Ya. kita baca tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Ketika Sayyidina Ali ditanya tentang jannah, yang kemudian jannah diartikan surga, itu adalah ma'ainun ro'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat mata. Walau udhunun sami'at, bahkan telinga pun belum pernah mendengar. Walau khotora ala qalbi basar. Ya kan? Bahkan terlintas dalam hati pun tidak pernah. Mohon izin minta tolong sekaligus kalau bisa
saya lihat itu ada Al-Quran jangan di belakangi, sebaiknya ditaruh di depan. Ya, apalagi sampai itu ya, kita takdiman lah, bukan kita ini. Nah, itu lebih baik kalau ditaruh dipegang gitu ya. Karena biasanya dipakai sumpah juga taruh di belakang, akhirnya mah sumpah kemana, karena Al-Qurannya juga nggak dibaca. Gitu ya. Nah, kalau boleh mohon izin dan saya minta tolong, itu yang ada Quran. Ya. Tolong biar saya nggak itu, mudah-mudahan ini bisa membantu apa yang dibayangkan tadi Pak Lukman. Ya. Saya berat Pak jawabnya. Orang pesantren Gontor ini yang nanya. Tolong Al-Qur'annya itu tolong dibuka surat Al-Insan. Al-Insan. Iya. Ya, karena berkenaan dengan sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas dalam hati, itu bisa disebut-sebut nggak? Nggak bisa, Bisa disebutkan nggak? nggak bisa. Ya terlintas saja tidak. Terlintas saja. Ya, apa yang mau disebut ya? Iya. Nah, coba dilihat di surat Al-Insan nanti. Al-Insan surat Ya. berapa ya? Kita baca di sini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Itu ayat satunya, Pak. Ya, satu ayat aja. Ya, Cukup. artinya bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, bukankah telah datang kepada manusia ya waktu di suatu masa yang satu belum ada yang disebut-sebut. Boro-boro orang nyebut surga, nyebut neraka, nyebut Allah, nyebut apa, nggak ada. Ya artinya begini, kembali kalau kita tanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Ya sang pencipta, yang akarnya jagat mesti. Sebutannya apa belum tahu juga. Ya, nah, karena semuanya ada yang menciptakan. Ketika segala sesuatu alam semesta ini belum diciptakan, yang ada apa? Iya, nggak ada. Sesuatu yang bisa disebut. Enggak ada. Nggak ada. Nah, maka coba dari sini, jadi ketika sesuatu ini belum diciptakan, belum diadakan, yang ada apa? Ya nggak ada itu. Tidak ada kan? Iya, nggak ada. Jadi tidak ada itu ada apa tidak ada? Ada. Jadi ada yang sebenarnya ada itu apa? Akhirnya nggak ada. Hah? Mulai gendeng ya? Ada tapi nggak Loh. ada. Kalau nggak ada sebutannya kan? Itu ada sebenarnya tidak ada. Nah, tidak ada itulah sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata, Iya. dan bisa didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam hati. Karena memang tidak ada. Kalau gambaran Sayyidina Ali, jannah itu la'inun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khotor ala kulli basar, kembali ke masa itu yang pernah datang kepada manusia. Siapa yang nyebut ibun? Itu ada keabadian. Itu ada zat sang wajibul wujud, wujud tunggal. Wah, syarikalah. Nggak ada yang kenal. Nah, jannah itu dari dia. Artinya kalau sampai udah bisa deket dia, bersama dia, itulah jannah. Iya. Pripun? Berarti jannah itu kembali ke Oh iya, Ikon. nah sampai itu Kembali dari ke mana? Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. mau kembali ke surga. Sama kembalinya tidak ke surga. Kembalinya ke pemilik surga. Masalah kalau sama udah kembali ke pemilik surga, mau di surga kayak mau di mana urusan dia itu mah. Enjoy aja, robbana ma khalaqta hadza batilan. Gak ada yang batil di sisi Allah itu. Apa sama nanti sholat di sisi Allah sana? Puasa? Enggak ada. Tinggal menikmati hasil kita waktu di dunia. Apa ada boleh di sana?
Loh, tapi kalau ingin gambaran yang tidak terlihat mata, tidak terdengar telinga, tidak, itu sebenarnya Allah udah kasih ayatnya yang berupa kauniyah. Apa itu? Liqa'ullah, Liqa'ullah. perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ada syarat, tidak bisa main berjumpa dengan Tuhan berjumpa, ya kan? Harus akim. Akim. Pak akim wajhaka lidin hanifah, nggak boleh condong kemanapun. Itulah fitrah Allah, harus tegak, lurus. Syaratnya itu dipraktekkan dalam ayat kauniyah. Ketika ada abdun bertemu dengan ar-rahim, perjumpaan abdun dengan ar-rahim. Rahim ada di mana coba? Ya itu. Wanita. Di dalam wanita. Dibawa oleh seorang ibu rahim itu. Nah, ketika itu calon hamba itu ada di sulbi bapak, betul nggak? Iya. Baik akhodaroh buka membani agama min duhurihim duriyatahum wasyadahum ala anfusihim, dipersaksikan dulu supaya nanti nggak lupa kalau ketemu. Nah, untuk mengeluarkan sang hamba dari sulbi, keturunan Adam dari sulbi, untuk ketemu ar-rahim, ada syaratnya nggak? Ada. Syaratnya apa? Ya, bersama istri. Nikah dulu. Hah? Nikah dulu. Oh iya, itu syariatnya. Oh, iya, syariatnya. Ya kan, karena banyak orang yang nggak nikah bisa mempertemukan banyak. Kalau itu fakta Pak. Itu Lah iya, benar lah, itu kan syariat. Ya kan? Sudah. Iya. Syaratnya ada Pak Hakim, Hakim. harus berdiri. Oh iya. Iya. Iya benar. Orang berdiri lah iso. Dan harus tahu jalannya. Tahu jalannya. Kalau salah jalan nggak ketemu. Nggak ketemu, Mbak, benar. Karena bedanya tipis. Pernah ada anak kecil itu kan lagi seneng pengen tahu kan. Tapi namanya anak-anak kan biasa mandi bareng ibunya. Itu suka nakal anak kayak Pak Tarso, ada pertanyaannya nakal. Mama, ya apa nak? Mama dulu keluarga dari mana? Gitu. Nah ditunjukin. Dari sini gitu. Wah, untung kagak meleset. Coba kalau meleset 1 senti, wah dari sini. Nah. Salah jalan tidak jadi, nggak ketemu. Jadi. Salah jalan tidak ketemu. Beda tipis itu. Salah masuk Pak. Iya. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Itu sang hamba nggak ketemu rahim. Paham ya? Ya. Jadi harus lurus. Hadza siratul mustaqim. Jalan lurus. Meleset dikit salah masuk. Nggak ketemu. Wa anik bucu nih hadza siratul Mustaqim. kamu jadi kamu laku. Itu loh jalan lurus itu. Kamu laku. Wa anik bucu nih kamu tuh kamu laku. Hadza siratul mustaqim lah gitu. Kenapa jadi kamu laku itu loh jalan lurus. Jadi kamu loh kok ketemu kan. Aku kamu loh kene ratu gitu. Nyembah orang ketemu. Salah jalan mungkin. Orang ketemu. Coba. Ketika sang hamba, calon hamba dari sulbi mau ketemu rahim, kan lewat jalan ya Pak? Iya. Syaratnya apa? Hakim. Hakim. Makanya Sunan Kalijogo membahas masalah ini tidak cara begini Pak. Ben gamblang, mergo ora iso didelok mata, ora iso dirungono, ora iso terlintas. Disampaikan melalui wayang. Makanya sebelum wayang ada, yang digelar dulu mesti kelir. Kelir itu wong Jawa, Pak. Cekel tilir. Bukan layar, bukan. Kelir. Kelir. Apa tegese kel dicekel, lir, lilir apa lilir? Bangun. Dipegang enggak bangun. Orang jadi orang ono wayang, orang ono Pak. Orang ono kelir, orang ono wayang Pak.
Clear sih baru wayang jejer-jejer banyak. Kenapa? Dicekel ngelilir ketemu jadi ya akeh kae, jadi kawula akeh. Ya ono sing dadi raja, ono dadi patih, ono sing dadi menteri, ono dadi tentara, jadi pasukan yang barisan ngono kae. Itu wayang digambarkan gitu. Itu pertemuan kan antara Abdul dan Ar-Rahim. Ar-Rahim siapa sih? Itu diperagakan di situ. Syaratnya harus ngene. Ora ngene menggo-menggo. Angel-angel wis aja apa-apano kowe pegel utek nang sanane kowe. Ngene kae nek. Ya bae ya. Mau mulai ngadeg ora ketemu dalane, ngene tenan. Oh wis bingung kae. Jane dalane ono bingung ora wani ngleboni. Ya kan? Kawan yang mlebu dalan iku, mlebu ketemu. Kudu ngene kok. Begitu masuk, bes ketemu Rahim. Yes. Ayo, tolong sampean critakno rasane piye? Enggak Kosong tahu. aja. Critakno. Ya kosong nggak bisa diceritain kok. Iya. Tapi syaratnya ngene lho, sampean nek pengen ketemu. Ini yang harus ngene. Ojo ngene terus iki langsung ngene. Wah, repot. Gini, ngene. Spiritual. Kalau udah ketemu, nggak bisa bagaimana kita gambarkan. Kita serba terbatas. Sedangkan yang akan kita sebut-sebut, kita ingat-ingat, kita pikirkan, kita lihat, itu zat yang tanpa batas. Gimana sampai yang serba terbatas mau bisa? Nggak bisa dijangkau. Gimana cara melintasinya? Saya nggak bikin orang ingat Allah tuh gimana caranya? Aku bingung. Asal ingat Allah, saya ingat alif lam lam ha lagi lo alif lam lam ha aja lagi. Sampai tak bikin cara di komputer itu. Tak kayak tali mesti kan wes. Buat tasimu bika prilai jami'ah ngono ae bae. Bisa dibayangkan itu? Iya. Jadi ada di surat itu kan? Ada. Kembali ke asalmu. Iki ada bilang sangkan paraning kudu manunggal. Jangan disalahartikan manunggal itu. Manunggal itu bukan tunggal. Tuhan itu dekatnya dengan kita, cedak tanpa senggolan, ado tanpa wengenan. Dibilang dekat tidak bersentuhan, dibilang jauh nggak ada jarak. Aqrabu min hablil warid, Pak. Piye oleh sampean terlintas piye sampai saiki? Oleh ngrungokno piye? Oleh nyawang piye? Pripun? Nah, dia pemilik dan dia pencipta jannah itu. Asal sampean bareng dia, jannah. Sampean ora iso tau bareng. Ora iso nyedak itu yang marai dekatlah dan selalu bersamanya. Syaratnya itu tinggi, Pak. Ke atas. Gambarannya harus mendaki puncak kesadaran. Nabi Muhammad aja untuk bisa komunikasi, des begitu harus naik ke Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Oh, Nur itu gua udah enggak karena. Coba itu. Jadi Nur itu gua kan. Ya, Nur itu cahaya, jadi Jabal Nur itu. Iya. Ben umumnya pisan. Bisa dipahami, Pak? Bagaimana Pak Dono? Nah, kalau mau diwas, kalau boleh saya tambahin begini Pak kayaknya. Jadi intinya kan surga neraka itu kan makhluk. Iya, Mas. Jadi bukan tujuan kita bukan makhluk itu kan, bukan surga, tapi pemilik surga dan neraka itu. Nah, itu jadi nggak usah transaksional ke surga Oh, neraka. Kita langsung tujuan ke pemiliknya aja gitu Pak. Iya. Sampai bisa ngopi di sini, bisa itu karena sampai deket sama saya. Iya, sudah sepakat. Sepakat. Sungkan nggak mau masuk aja sungkan. Iya, sepakat. Walaupun sok kenal menurut kayak warung kenal, tapi ada pernah yang kecil nggak sungkan apa. Jadi sampai kena akrab kalau ngopi iso, ngeletak turun wasain naik dewi. Iya kan? Nah, iya. Iya, jadi intinya surga neraka nggak usah dicari, carilah pemilik surga dan neraka. Itu yang terpenting. Iya, deal Pak. Ya. Dan kamu punya hubungan baik dengan pemilik surga, biar kamu tahu pemilik surga. Kalau nggak hubunganmu dekat juga. Iya. Tapi kalau hubunganmu dekat, nggak kepengen aja dipanggil suruh masuk. Loh. Oh, nggak silakan. Pak Dedi ini mau nanya? Iya boleh, nggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perbincangan kita tentang Allah. Kata saya, Allah itu Maha Pengampun segalanya Allah. Tapi saya pernah dengar dari seorang kiai, dia bilang begini, ada dosa yang nggak bisa diampuni, namanya dosa syirik. Jadi Allah Maha Pengampun, tapi ada katanya dosa yang nggak bisa diampuni, namanya syirik. Terus gimana tuh ketemunya antara Allah Maha Pengampun dengan nggak bisa diampuni dosa tersebut? Demikian, terima kasih. Waduh, baterai kok habis ya. Waduh, bisa Pak, habis baterainya Pak.